Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Tapi kali ini saya akan berbicara tentang sebuah fenomena di masyarakat yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yaitu menyangkut masalah sebuah perikatan atau perjanjian bisa berimplikasi pidana. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan fenomena di masyarakat, terkadang penyelesaian suatu perkara terkait kontrak, baik itu kontrak kerja atau kontrak sewa menyewa maupun utang piutang, dalam praktik bila ada pihak yang dirugikan, sering dilakukan pelaporan kepada kepolisian. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena biasanya salah satu pihak melakukan pengingkaran perjanjian, dan yang kedua memang awal niatnya adalah niat yang sudah jahat. Nah, hal ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang persoalan kontrak bisa menjadi sesuatu persoalan pidana. Nah, itu yang akan saya bahas dalam perkuliahan berikut ini. Nah, terkadang dalam perkembangan sekarang, kadang juga para pelaku kejahatan dewasa ini sering menggunakan hukum sebagai senjata maupun tameng dalam melakukan aksinya. Menggunakan media, perjanjian, kontrak, dan perikatan sebagai tameng untuk menyamarkan perbuatannya dan berlindung pada ranah perdata. Nah, tetapi dari hal tersebut mungkin bisa kita mencermati ketika misalnya kita melakukan sesuatu perbuatan perjanjian. Apakah orang tersebut adalah ikhlas melakukan sesuatu perjanjian kerjasama dalam persoalan bisnis, ataukah mungkin orang ini sekedar untuk menjadi tameng melakukan sesuatu, mensamarkan saja perbuatan tersebut, menyamarkan bahwa ini adalah persoalan bisnis, ternyata memang sudah mempunyai niat yang niat yang salah dalam hal niatnya tersebut sudah mempunyai niat yang buruk. Nah, di dalam fenomena ini tentu saja aparat penegak hukum dituntut sesuai tugas dan kewenangannya sebagai dan dia bisa menyerumus ke dalam kasus pidana, maka kita harus mencermati apa-apa saja yang menjadi inti dari perjanjian tersebut bisa menjadi ranah dari kasus pidana. Nah, ini nanti yang saya akan bahas dari persoalan tersebut. Pertama adalah kita harus melihat dari definisi perjanjian tersebut. Nah, perjanjian itu diatur di dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Nah, jadi sesuatu perjanjian itu adalah memang kita secara sadar untuk melakukan perikatan atau melakukan perjanjian yang menjadi terikat, sehingga perjanjian itu nanti kita bisa menjadi bersama-sama untuk mengikuti ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Nah, Subekti dia menjelaskan suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan itu. Di dalam pasal 1233 KUH Perdata, dia menjelaskan tentang tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya suatu perikatan. Kalau kita melihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ada syarat sahnya sesuatu perjanjian yang bisa kita cermati. Nah, di dalam persyaratan sahnya suatu perjanjian ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, bahwa seseorang harus sepakat untuk mengikatkan diri, gitu ya. Jadi yang pertama adalah seseorang itu mereka akan mengikatkan diri dan kata sepakat atau setuju terhadap perjanjian tersebut. Yang kedua adalah menyangkut masalah kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Jadi kalau berdasarkan pada kecakapan seseorang itu, maka adalah persoalan kedewasaan seseorang untuk melakukan perjanjian itu, ataukah dia cakap atau tidak, gitu ya. Walaupun dalam arti kedewasaan dan juga orang itu mempunyai pikiran yang baik, gitu ya, tidak tidak hilang ingatan dan sebagainya, gitu ya. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi perjanjian itu dilakukan berdasarkan pada sesuatu hal tertentu. Apa yang harus diperjanjikan? Apakah nanti diperjanjikan persoalan pembelian kendaraan dan sebagainya? Nah, itu salah satu sesuatu hal tertentu. Dan yang keempat, perjanjian itu sesuatu sebab yang halal. Nah, jadi kalau kita melihat dari poin keempat ini, maka yang diperjanjikan itu adalah saatnya itu adalah harus sifatnya halal. Jadi kalau sesuatu yang tidak halal atau sifatnya perjudian, maka itu tidak bisa dilakukan atau tidak sahnya syarat sesuatu perjanjian tersebut. Berdasarkan syarat sahnya sesuatu perjanjian ini, maka dia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, yang mana saja merupakan syarat subjektif? Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Dan yang kedua adalah kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian. Nah, ini tadi yang saya katakan adalah ukurannya adalah kedewasaan dan tidak sakit jiwa. Nah, gitu ya. Kalau syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian atau apabila dilanggar dapat dibatalkan. Nah, yang kedua adalah syarat objektif. Nah, syarat objektif ini merupakan sesuatu hal objeknya tertentu, gitu ya. Jadi sesuatu perjanjian itu apa yang mau diperjanjikan. Yang kedua, sesuatu sebab yang halal. Nah, apabila syarat objektif ini ini dilanggar, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum, tidak memenuhi unsur dari syarat objektif tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat asas perjanjian kontrak atau pasal di dalam KUHP Perdata itu 1338 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekarang, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan dari bunyi pasal tersebut terkandung 3 asas. Itu ada, yang pertama adalah asas konsensualisme, ya, artinya
perjanjian kontrak tersebut telah terjadi jika telah konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kontrak. Yang kedua, adanya kebebasan berkontrak. Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya, tetapi harus mengikuti syarat-syarat ketentuan dari sahnya sesuatu perjanjian 1320 tersebut. Walaupun mungkin dibebaskan untuk melakukan perjanjian, tetapi sesuatu sebab yang halal pun perjanjian tersebut tidak dilakukan, maka itu pun juga dapat dibatalkan demi hukum. Yang ketiga adalah ada asas yang itu adalah sesuatu perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya, atau biasa yang disebut dengan fakta sunt versanda. Jadi kalau orang sudah melakukan sesuatu perjanjian, maka kontrak tersebut merupakan undang-undang baginya, bagi pihak yang membuatnya. Nah, di dalam pelaksanaan perjanjian kontrak biasanya tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Nah, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan biasanya disebut dengan prestasi. Nah, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, ingkar janji atau wan prestasi. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita harus melihat bentuk prestasi tersebut, gitu ya. Jadi itu diatur di dalam pasal 1234 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, bentuk prestasi itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah menyerahkan sesuatu, atau misalnya yang telah diperjanjikan itu dia harus menyerahkan. Atau di dalam perjanjian tersebut ada ketentuan untuk berbuat sesuatu, apa yang harus dia diperbuat. Dan yang ketiga, di dalam perjanjian tersebut misalnya bentuk dari prestasi adalah tidak berbuat sesuatu. Artinya memang ada larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu dalam prestasi tersebut. Nah, lawan dari prestasi itu adalah, atau kebalikan dari prestasi itu adalah wan prestasi. Nah, prestasi wan prestasi ini artinya adalah prestasi yang buruk. Jadi wan prestasi atau yang dikenal dengan istilah ingkar prestasi atau ingkar janji, ingkar janji yang telah diperjanjikan adalah pihak yang salah satu atau debitur dianggap telah melakukan ingkar janji jika tidak dilaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan yang memaksa. Artinya memang sesuatu yang ingkarnya itu bukan karena keadaan memaksa, itu mungkin karena persoalan yang sifatnya yang memaksa, mungkin masih bisa kita melakukan sesuatu pembicaraan ulang dari hal tersebut. Tetapi terkadang ada sesuatu perjanjian atau salah satu pihak itu dia melakukan prestasi yang buruk atau ingkar janji karena memang dia betul-betul untuk melakukan niat tersebut, seperti itu. Nah, wan prestasi diatur di dalam pasal 1238 BW. Nah, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai
dan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, berdasarkan pasal 1238 BW, debitur dinyatakan wan prestasi apabila sudah ada somasi atau bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 BW. Nah, ada 3 bentuknya gitu. Yang pertama, adanya surat perintah atau berbentuk penetapan hakim dengan ketentuan dengan surat penetapan ini jurusita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus memenuhi prestasinya, atau disebut dengan exploit jurusita. Itu ya, berarti ini harus meminta kepada pengadilan untuk menetapkan tentang wan prestasi tersebut.